semuanya, perkenalkan nama aku Alidila Afifa dari FM23D dengan NIM 23416248201130. Pernah nggak sih kalian ngerasain rasa sakit di jempol kaki pada malam hari? Rasanya ini seperti menusuk banget dan panas, dan itu bisa bikin kalian susah tidur. Nah, mungkin bisa jadi merupakan itu salah satu pertanda kalau kalian ini memiliki penyakit asam urat. Di video ini aku akan ajak kalian untuk membahas tuntas tentang penyakit asam urat, mulai dari apa itu asam urat, penyebabnya, siapa saja yang bisa kena, sampai cara pencegahan dan pengobatannya. Asam urat atau dalam medis dikenal sebagai GOUT adalah kondisi saat tubuh kita menyimpan terlalu banyak asam urat dalam darah. Tetapi sebenarnya asam urat itu apa sih? Jadi gini, asam urat itu adalah zat sisa hasil dari pemecahan purin, zat alami yang kita dapat dari makanan sehari-hari seperti jeroan, daging merah, seafood, dan kacang-kacangan. Purin ini akan diurai oleh tubuh dan hasil akhirnya adalah asam urat. Nah, dalam kondisi normal, asam urat ini harusnya dibuang lewat ginjal bersama urin. Tapi kalau tubuh kita produksi asam urat terlalu banyak atau ginjalnya nggak mampu membuangnya dengan baik, akhirnya kadar asam urat ini menumpuk di dalam darah. Kalau sudah kebanyakan asam urat, itu bisa membentuk kristal-kristal kecil yang tajam dan mengendap di sendi. Biasanya di bagian kaki, terutama jempol kaki. Inilah yang bikin sendi terasa nyeri banget, bengkak, kemerahan, dan panas. Dehydration can result in a higher concentration of uric acid in your body's fluids. When the concentration of uric acid becomes too high from any of these sources, it can no longer stay dissolved. The excess uric acid begins to form needle-like crystals inside your joints, most commonly in your big toe. Formation of uric acid crystals leads to an inflammatory response. White blood cells from your immune system attack the uric acid crystals, resulting in joint pain and inflammation. This is called an acute gout attack. If left untreated, elevated uric acid levels may result in lumpy deposits of uric acid around your joint, called a tophus, causing additional joint pain and disfigurement. Treatment for acute gout attacks includes colchicine to prevent or reduce joint inflammation, non-steroidal anti-inflammatory drugs to reduce pain and inflammation, including aspirin, ibuprofen such as Advil, Motrin, and Nuprin, naproxen such as Aleve and Naprosyn, and steroid drugs such as prednisone. Treatment for chronic gout includes drugs that promote uric acid excretion and drugs that inhibit uric acid production by your body. Lifestyle changes to prevent recurrent or chronic gout include reducing red meat and shellfish in your diet, limiting the consumption of alcohol, which is high in purines, limiting caffeinated beverages, exercising regularly, and drinking plenty of water. Selanjutnya, ada gejala umum dari penyakit asam urat. Gejala asam urat ini biasanya sering muncul secara tiba-tiba dan sering terjadi di malam hari. Gejalanya ini diantaranya ada nyeri sendi hebat, biasanya di jempol kaki, tapi juga bisa di lutut, pergelangan kaki, atau juga pergelangan tangan. Yang kedua ini pembengkakan dan kemerahan di sekitar sendi. Lalu yang ketiga ini ada sendi terasa panas, bahkan kadang kulit di sekitarnya itu terlihat mengkilap. Dan yang terakhir ini sulit bergerak karena nyerinya yang sangat luar biasa. Jadi, kalau dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, serangannya ini bisa makin sering dan menyebabkan kerusakan sendi permanen. Nah, kabar baiknya, asam urat itu bisa dikontrol kok, nggak harus nunggu sakit dulu baru berubah. Berikut beberapa tips supaya kita bisa mencegah atau mengelola asam urat. Yang pertama ini, ubah pola makan.
Kurangi makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, dan daging merah. Lebih baik perbanyak konsumsi sayur hijau, buah-buahan segar, biji-bijian, dan kacang-kacangan dalam jumlah yang wajar. Kedua, cukup minum air putih. Air putih yang sangat membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Usahakan untuk minum air putih ini 2-3 liter per hari. Lalu yang ketiga, hindari alkohol dan minuman manis. Alkohol dan minuman manis bisa menghambat pembuangan asam urat. Lebih baik pilih minuman seperti infus water atau teh tanpa gula. Yang keempat, rutin olahraga dan jaga berat badan. Aktif bergerak bisa membantu menjaga metabolisme agar tetap sehat. Nggak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki, bersepeda, atau juga yoga yang rutin. Dan bisa dilakukan di rumah dengan melihat YouTube, tutorial workout. Yang kelima, konsultasi dan konsumsi obat sesuai anjuran di dokter. Kalau kamu sudah terdiagnosis asam urat, dokter mungkin memberikan obat seperti NSAID anti nyeri dan juga allopurinol untuk menurunkan kadar asam urat. Tapi perlu diingat, jangan asal minum obat apalagi berdasarkan saran dari orang lain. Selalu konsultasi dulu ke dokter atau apoteker. Sakitnya bukan main, sehingga disebutkan the king of diseases. Jadi rajanya penyakit, karena sakitnya dikatakan sangat sakit, kalah penyakit lain. Sakit gigi kalah loh dengan sakit asam urat, karena namanya aja king of, rajanya sakit. Jadi betul-betul sakit. Ya kalau sampai terjadi itu, Anda betul-betul tidak merdeka, kemana aja nggak bisa ya. Jadi tidak merdeka, tidak bebas lagi. Nah, gimana kita bisa merdeka dari itu? Jaga makanan purin. Makanan purin itu apa? Makanan yang dari sel makhluk hidup. Jadi segala macam hewani itu banyak purinnya. Paling banyak pasti jeroan. Ya, jadi usus, ati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, brutu, lidah, ginjal, empelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Ya, kemudian ya tentu saja daging juga ada, sapi, babi, kambing, bebek. Ya, termasuk udang, kepiting, cumi, kerang, tiram ada. Ikan dan ayam ada, tapi sedikit. Karena lemaknya baik dan kita bukan vegetarian, ingin makan hewani, carilah ikan, carilah ayam bagian dada. Sayur-sayuran banyak asam urat ada, tapi tidak sebanyak pada hewan daging. Jeroan paling banyak. Jadi kita mulai memilah supaya kita bisa bebas dari asam urat. Minuman pun, minuman kalengan, kotaan, kita sering dapat minuman botolan yang kita beli di mana-mana ya, di supermarket kita beli minum ini, minum itu, semua gulanya itu pemicu asam urat. Ya, manis-manisnya itu pemicu asam urat. Diolah. Bir, orang barat, orang bule itu minum bir, itu asam urat. Coklat, kadang-kadang coklat itu enak. Ya, tadi batang coklat diolah, tapi keluarnya batangan coklat yang sudah enak itu waktu sudah diolah. Kacang-kacangan sudah diolah, itu ada asam urat. Jangan banyak-banyak. Kita kalau makan satu bungkus, kita berbagi orang 5, sehingga tidak kena asam urat dan bebas dan merdeka. Jadi kesimpulannya, asam urat itu bukan penyakit orang tua saja dan bisa menyerang siapapun. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegah dengan gaya hidup sehat dan pola makan yang benar. Kalau kamu tahu, orang di sekitar kamu mulai merasa nyeri sendi mendadak, apalagi di malam hari, jangan disepelekan. Segera cek ke dokter atau konsultasi ke apotek terdekat. Semoga setelah menonton video ini kamu jadi lebih paham soal asam urat dan bisa membantu edukasi kepada keluarga dan teman kamu juga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Stay sehat dan semangat terus. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.